Tes. Oke, selamat pagi, selamat datang kembali semuanya. Oke, selamat pagi ya, selamat datang kembali di Philip Morning Market Call ya, untuk edisi tanggal 26 September untuk hari Senin. Hari ini Bapak Ibu kembali lagi ditemani oleh saya Edward ya, dan kita akan membahas untuk indikasi IHSG hari ini dan juga ada stocks to watch ya, dan nanti ada rekomendasi teknikal dari Afdal ya. Mungkin langsung saja kita mulai untuk hari ini. Untuk indikasi ya, kita melihat ada IHSG cenderung bergerak bearish hari ini. Kalau kita lihat dari Asia sendiri, Asia juga rata-rata dibuka melemah ya, dan kelihatannya kalau minggu lalu itu lebih didominasi oleh central bank ya. Minggu ini akan banyak didominasi oleh pergerakan dari minyak yang pertama, dan juga dari dari US itu ada presidential debate ya, dan khusus untuk US presidential debate ini kelihatannya pengaruhnya akan lebih kepada regional ya, dan lalu untuk IHSG cenderung mengikuti pergerakan regional. Jadi tidak ada dampak langsung, namun ada dampak sentimen saja begitu. Oke, lalu yang kedua ya, kalau kita lihat pada pagi ini harga harga crude oil ini sudah rata-rata sudah menguat ya, hampir menguat 1%, namun penguatan ini lebih dikarenakan karena recovering saja ya, karena pada hari Jumat lalu oil prices ini turun sekitar hampir 4% ya, setelah ada statement atau ada report dari Bloomberg yang mengatakan bahwa Arab Saudi kemungkinan tidak akan setuju atau tidak melihat ada kesepakatan untuk menurunkan supply atau untuk menahan ekspor untuk minyaknya pada meeting yang akan dilaksanakan pada minggu ini. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk untuk stocks news ya. Yang pertama ada Access. Di sini Access mereka mengatakan mereka telah membukukan new contract atau kontrak baru sampai dengan kuartal ketiga ini sebesar 2,4 triliun rupiah atau mencapai sekitar 68% dari total target full year mereka di sini yang sebesar 3,5 triliun rupiah. Dan mereka mengatakan kebanyakan kontrak ini didominasi oleh proyek struktur bangunan ya, yang sebesar 95% ya dari 2,4 triliun tersebut, dan sisanya itu untuk proyek pondasi. Dan yang kedua ada Waskita. Waskita ini melalui anak usahanya yaitu Waskita Toll Road ya. Di sini mereka berencana untuk membangun 64 km jalan tol ya yang ada di Kalimantan. Lebih tepatnya di Kalimantan Timur ya, yang mengkoneksikan kota Balikpapan dengan Panajam Pasir Utara. Waskita Toll Road di sini memiliki 60% kepemilikan atau ikut dalam proyek ini sebesar 60% ya, dari total nilai proyek ini sebesar 5,2 triliun rupiah. Oke, untuk sisa 40%-nya tidak di-disclose siapa yang ikut, namun Waskita hanya menyampaikan bahwa mereka ikut dalam proyek ini sebesar 60%. Lalu yang ketiga ada Elsa. Elsa di sini membukukan net income ya, ini naik sekitar 9%-an ya, menjadi sekitar 145 miliar rupiah pada sampai dengan first half atau sampai dengan semester pertama pada tahun ini. Dan pencapaian net income ini lebih banyak ditopang oleh penurunan sales cost atau COGS di sini ya, dan revenue kalau kita lihat ini malahan turun ya, revenue turun sekitar 5% menjadi 1,71 triliun rupiah. Lalu yang terakhir ini juga mengenai laporan keuangan untuk first half ya dari Barito Pacific atau BRPT. Di sini BRPT membukukan net income ini sebesar 49,3 juta US dollar. Ini jauh lebih baik dari pencapaian tahun lalu yang membukukan net loss sebesar 2,6
0,02 juta US dollar ya. Dan kembali lagi untuk pencapaian net income ya untuk Barito juga ini didukung oleh sales cost yang turun dan juga revenue untuk BRPT mengalami kenaikan sekitar 10,5% menjadi sekitar 895,5 juta US dollar. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita lanjut untuk technical recommendation ya yang akan dibawakan oleh Afdal. Silakan Afdal. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kembali bersama saya Afdal di sini. Selanjutnya kita masuk ke sesi technical recommendation pada perdagangan hari ini. Seperti biasa sebelumnya kita bahas terlebih dahulu untuk IHSG kita. Baik, Bapak dan Ibu, untuk market kita sendiri tampak kalau kita perhatikan trennya untuk jangka pendek ini sudah bullish trend untuk jangka pendek, tapi kalau kita lihat untuk jangka menengah masih sideways untuk market kita. Dan tampaknya pada 2 hari bursa yang lalu IHSG dibuka membentuk gap up di sini dan belum berhasil ditutup pada perdagangan kemarin. Dan ada potensi. Jadi ada potensi pada perdagangan hari ini IHSG akan menutup gap dan menuju ke sekitar level 5.338, di mana level itu merupakan level support, salah satu level support dari IHSG. Dan untuk resisten dari IHSG kita sendiri di sekitar level 5.434 untuk IHSG. Baik, selanjutnya kita masuk ke saham kita pada perdagangan hari ini, di mana kami merekomendasikan 4 saham. Baik, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Saham yang pertama yaitu saham PTPP. Baik, dimana kalau kita perhatikan untuk saham PTPP ini trennya untuk jangka menengah ini masih cenderung sideways atau pergerakannya masih terbatas di kisaran harga 4.190 sampai 4.600 atau 4.650. Oleh karena itu kita bisa memanfaatkan peluang dari saham PTPP ini mengingat kemarin sampai TPP ini atau pada hari Jumat kemarin sampai TPP ini ditutup melemah cukup dalam dan hampir menyentuh level supportnya di sekitar level 4.190. Oleh karena itu kami menyarankan bagi Bapak dan Ibu apabila ingin coba masuk silahkan boleh dicoba. Untuk level entry point-nya di sekitar level supportnya di sekitar level 4.190 atau buy on weakness di sekitar level 4.190 untuk entry point-nya. Sedangkan untuk target price untuk jangka pendek itu atau untuk harian di sekitar level 4.450 dan untuk mingguan atau seminggu ke depan di sekitar level 4.650 untuk saham PTPP. Tapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss-nya yaitu di sekitar level 4.080 di mana level ini merupakan support, salah satu support juga dari saham PTPP ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke saham yang kedua yaitu saham Bank Jawa Barat atau BJBR.
Dimana kalau kita perhatikan trennya untuk jangka menengah di sini masih cenderung bullishnya tapi terbatas karena belum berhasil break resisten di sekitar level 1690. Dimana kalau kita perhatikan saham BJBR ini membentuk pola ascending triangle yang mengindikasikan saham ini akan bullish apabila garis resisten atau level resisten di sekitar level 1690 ini di break high atau di break ke atas oleh saham BJBR ini. Oleh karena itu, mengingat saham BJBR ini sudah menyentuh support line atau garis support yang telah kita gambarkan di sini, kita bisa memanfaatkan peluang untuk masuk ke saham BJBR untuk entry point-nya di sekitar level MA20 atau di sekitar level 1610 untuk entry point-nya. Sedangkan untuk target price untuk jangka pendek itu di sekitar level resistennya atau di sekitar level 1690 dan mohon untuk dijaga ketat. Sekali lagi mohon untuk dijaga ketat untuk level cut loss-nya di sekitar level 1570. Mengingat apabila saham BJBR ini sudah berhasil break level supportnya atau support line dari saham BJBR ini, ada kecenderungan saham BJBR ini akan menuju level 1400 sampai 1410 untuk saham BJBR. Baik, kita masuk ke saham yang ketiga, yaitu saham ICBP. Baik, untuk saham ICBP, tampak di sini trennya untuk jangka menengah ini masih cenderung sideways juga untuk saham ICBP, masih bergerak di kisaran harga 9.000 sampai 9.800 untuk saham ICBP. Dan kemarin atau 2 hari berturut-turut, tampaknya saham ICBP ini sedang menguji MA20-nya di sekitar level 9.470, kurang lebih di sekitar level 9.470, dan belum berhasil di break ke bawah untuk saham ICBP. Oleh karena itu, kita bisa memanfaatkan peluang ini dengan cara untuk level entry point-nya di sekitar level MA20. Apabila Bapak dan Ibu ingin coba masuk, silakan boleh dicoba di sekitar level 9.450 sampai 9.475 untuk level entry point-nya. Dan untuk target price jangka pendek itu di sekitar level 9.800. Tetapi mohon untuk saham ICBP ini dijaga juga untuk level cut loss-nya di sekitar level 9.300 untuk saham BJBR. Baik, saham yang terakhir yaitu saham GJTL, di mana untuk saham GJTL ini sama seperti CBP, trennya untuk jangka menengah ini masih cenderung sideways, masih bergerak di kisaran harga 1.400 sampai 1.600 untuk saham GJTL ini. Tapi kalau kita perhatikan pergerakan saham GJTL ini kurang lebih seminggu bursa yang lalu ini berturut-turut belum berhasil ditutup di bawah level MA50. Oleh karena itu kita bisa memanfaatkan MA20 ini menjadi level support dari saham GJTL dan menjadi level entry point dari saham GJTL ini. Kami menyarankan apabila Bapak dan Ibu ingin masuk, silahkan boleh dicoba untuk entry point-nya di sekitar level 1480 untuk saham GJTL. Dan untuk level target price untuk jangka pendek sampai jangka menengah itu di sekitar level 1570 untuk saham GJTL. Dan untuk cut loss-nya atau stop loss-nya di sekitar level 1420 untuk saham Gajah Tunggal. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi question and answer. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, silahkan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom question yang tersedia. Atau pertanyaan juga bisa dikirimkan melalui
email kami di research@philip.co.id atau bisa juga melalui Twitter kami @pmmcresearch. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ketinggalan atau ingin menyaksikan kembali webinar pagi ini, bisa disaksikan melalui YouTube channel kami di account Research-Philip Securities Indonesia. Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama dari Bapak atau Ibu Alimi yang menanyakan untuk saham GJTL, BNGA, LSIP, dan SMBR. Untuk GJTL sudah kami bahas, di mana saham GJTL ini merupakan salah satu rekomendasi teknikal pada perdagangan hari ini. Saya akan coba jawab dulu untuk saham BNGA dan SMBR, dan selanjutnya LSIP nanti akan dibantu oleh rekan saya, Pak Edward. Oke, untuk saham BNGA, tampak kalau kita perhatikan trennya untuk jangka menengah ini masih cenderung bearish atau melemah, di mana tampaknya selalu membentuk lower high, dan itu mengindikasikan trennya masih bearish. Kami menyarankan untuk apabila Bapak atau Ibu Alimi ingin coba masuk di saham BNGA, harap untuk di wait and see terlebih dahulu sampai saham BNGA ini menyentuh level supportnya di sekitar level 605 sampai 630, di mana tampaknya level ini merupakan support kuat dari saham ini. Baru kami bisa menyarankan untuk masuk ke saham BNGA ini. Tetapi apabila Bapak atau Ibu Alimi sudah memiliki saham BNGA ini, kami menyarankan untuk direalisasikan terlebih dahulu profitnya apabila sudah profit. Tapi apabila masih loss, kami menyarankan untuk di hold saja terlebih dahulu sampai menyentuh level 9 supportnya. Ini kami menyarankan untuk average. Tapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss-nya itu 1-2 fraksi di bawah level supportnya, karena apabila sudah break ke bawah level support ini, ada potensi saham BJBR ini akan menuju ke sekitar level 500 untuk saham BJB. Untuk saham BNGA maksud saya. Baik. Selanjutnya untuk saham SMBR. Untuk saham SMBR tampak trennya untuk jangka panjang ini masih cenderung bullish atau menguat untuk saham SMBR dan masih berada di sekitar di atas level MA20. Kami menyarankan untuk entry point-nya apabila Bapak atau Ibu Alimi ingin coba masuk, silahkan boleh di wait and see terlebih dahulu hingga saham SMBR ini menyentuh level MA20-nya atau di sekitar level 1.500 untuk saham SMBR. Tetapi apabila Bapak atau Ibu Alimi sudah memiliki saham SMBR, kami menyarankan untuk direalisasikan terlebih dahulu untuk profitnya dari saham SMBR ini. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Suryani yang menanyakan untuk saham CTRP dan saham Pakuwon. Apakah untuk harga sekarang masih bisa entry? Baik, Bu. Saya akan coba jawab untuk saham CTRP terlebih dahulu. Untuk saham CTRP,
Tampak di sini trennya untuk jangka menengah masih cenderung sideways atau masih cenderung terbatas di kisaran harga 575 sampai 670, di mana saham CTRP di sini tampaknya sudah menyentuh level resistennya. Jadi kami menyarankan pada Ibu Suryani apabila ingin coba masuk ke saham CTRP, silahkan boleh dicoba menunggu atau wait and see terlebih dahulu hingga saham CTRP ini menyentuh level 590, kurang lebih di sekitar level 590 untuk entry point-nya. Baru kami menyarankan bisa masuk ke saham CTRP ini. Dan untuk level target price untuk jangka menengah itu di sekitar level 670 untuk saham CTRP. Selanjutnya saham yang kedua yaitu saham Pakuwon. Dimana kalau kita perhatikan saham Pakuwon ini trennya untuk jangka pendek ini sudah terkonfirmasi bullish trend, dimana sudah membentuk higher high dan lower high yang baru untuk saham Pakuwon. Tetapi tampaknya saham Pakuwon ini sedang menguji level resistennya di sekitar level 680 sampai 690 untuk saham Pakuwon, tetapi belum berhasil break level resisten dari saham Pakuwon. Kami merekomendasikan ada dua case di sini. Apabila saham Pakuwon pada hari ini sudah berhasil ditutup di atas resisten atau break resisten di sini, kami menyarankan silahkan untuk masuk di saham Pakuwon. Tetapi apabila saham Pakuwon belum berhasil break level resisten ini, malah cenderung melemah, kami menyarankan untuk di wait and see terlebih dahulu sampai saham Pakuwon ini menyentuh level MA20-nya di sekitar level 640 untuk saham Pakuwon. Terima kasih, Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Adil yang menanyakan untuk entry saham INDF dan SMGR. Baik Pak, untuk saham SMGR saya akan coba jawab dan untuk INDF nanti akan dibantu oleh rekan saya Edward. Untuk SMGR, tampak di sini pada perdagangan kemarin berhasil break level resisten yang cukup kuat di sekitar level 10.175. Kami menyarankan apabila Bapak Adil ingin coba masuk ke saham SMGR, silakan boleh dicoba untuk entry point-nya di sekitar level MA200 atau buy on weakness di sekitar level 10.200 sampai 10.300 untuk saham SMGR. Dan untuk level target price jangka menengah itu di sekitar level 11.000. Dimana kalau kita perhatikan di sini saham SMGR masih mengutang gap di sini pada akhir bulan Agustus. Dan untuk level stop loss-nya untuk level stop loss dari saham SMGR ini kami atau Bapak Adil boleh coba pasang nanti apabila sudah memiliki barang, silahkan boleh dipasang di sekitar level 10.000 untuk level stop loss dari saham SMGR ini. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Leonardus Andriano yang menanyakan untuk saham ADI dan Waskita Karya. Apakah sudah boleh masuk? Baik, Pak. Pertama saya akan coba jawab untuk saham ADI terlebih dahulu. Untuk saham ADI tampaknya kemarin atau 2 hari bursa kemarin ini sedang menguji level support yang cukup kuat di sekitar level 2.425. Tetapi tampaknya pada perdagangan hari Jumat, ini sudah berhasil di break ke bawah untuk saham ADI.
Dan ada potensi saham AD ini menuju ke level support selanjutnya di sekitar level 2300. Apabila support 2300 ini sudah di break lagi, ada kecenderungan saham AD ini akan menuju level 2000 sampai 2070. Kami menyarankan untuk Bapak apabila ingin coba masuk, silakan untuk di wait and see terlebih dahulu sampai saham AD ini menyentuh level supportnya. Support pertama di sekitar level 2300 untuk saham ADI. Tetapi kami menyarankan untuk tidak masuk dengan agresif ke saham ADI ini, mengingat tampaknya saham ADI ini pergerakannya cenderung volatile. Dan untuk level target price nanti apabila sudah masuk di sekitar level 2300 itu di sekitar level 2400 sampai 2425 untuk saham ADI. Selanjutnya untuk saham Waskita. Untuk saham Waskita Karya, tampak di sini trennya untuk jangka pendek ini bullish trend, di mana tampaknya sudah membentuk posisi higher low. Tetapi kami belum bisa menyarankan untuk entry point-nya untuk saham Waskita Karya, mengingat tampaknya saham Waskita ini sedang menguji level MA50 dan MA20-nya. Kami menyarankan dua case lagi untuk saham Waskita ini. Apabila saham Waskita ini pada perdagangan hari ini ditutup melemah, kami menyarankan Bapak bisa masuk di sekitar level MA 100-nya, di mana level ini merupakan salah satu level support dari saham Waskita di sekitar level 2550, dan untuk level target price jangka pendek itu di sekitar level 2660 untuk saham Waskita Karya. Makasih, Pak. Baik, Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya Edward ya. Kita lanjut mungkin menyambung pertanyaan dari Bapak atau Ibu Alimi di sini. GJL tadi sudah, BNGL sudah, SMR sudah, LSIP ya. Kalau kita lihat di sini LSIP pergerakannya ya cenderung sideways dan ada kecenderungan untuk melemah ya. Pada beberapa hari lalu memang sempat kami menyarankan untuk masuk kalau memang harga bisa bertahan di atas MA20-nya, namun kelihatannya harga tidak berhasil bertahan di atas. Mungkin saat ini ya yang bisa kita lakukan hanya wait and see dulu, kita melihat apakah pergerakan ini masih akan turun ya. Mungkin untuk saat ini entry point yang paling bagus itu sebenarnya di 1400. Memang jauh di bawah, namun level ini kami masih cukup yakin bahwa level ini akan cukup kuat untuk dijadikan sebagai supportnya.
Baik, lalu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Bangun Simanjuntak untuk INDF MPPA Java. Lalu mungkin menyambung pertanyaan dari Pak Adil ya untuk INDF juga. Kapan bisa entry untuk saham INDF dan ulasan mengenai saham INDF. Oke, kalau ditanya kapan bisa entry, saya rasa saat ini harganya sudah cukup tinggi ya. Mungkin kalau untuk entry yang bisa kita lakukan hanya buy on weakness, namun kalau memang time frame-nya pendek ya, kita bisa menyarankan untuk masuk di level MA20-nya atau mungkin lebih baik di MA50 untuk lebih safe-nya ya. Untuk MA20 ya, kalau sebenarnya sih pergerakan masih bullish ya. Pergerakannya juga masih kuat untuk kenaikannya. Untuk entry level saya rasa di MA20 ini di sekitar level 8.400 ini masih cukup ideal ya, mengingat pergerakan masih cukup bullish dan mungkin saran kami ya, mungkin kalau kita ingin masuk di 8.400 mungkin coba parsial dulu ya, dan kalau nanti ada penurunan lagi mungkin kita bisa coba di MA50-nya. Oke, dan mungkin untuk level take profit ya, mungkin kita bisa coba saja di swing high terakhir atau level mendekati level 9.000. Lalu untuk cut loss-nya ya mungkin sebaiknya sedikit di bawah level MA50 saja kita sudah bisa melakukan cut loss begitu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya dengan saya Milka dan pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Suryani yang menanyakan mohon view untuk BBNI untuk short dan medium term. Baik Bu, untuk saham BBNI di sini kalau kita lihat pergerakannya sendiri masih cenderung sideways dan untuk kisaran support terdekat saat ini berada di level EMA 100-nya yaitu di sekitar level 5350. Jadi kalau Ibu sudah memiliki saham ini, kami masih bisa sarankan untuk hold dan bisa dilakukan penjualan atau sell on strength. Ini untuk jangka pendek ini bisa di kisaran level 5.660. Jadi ini adalah resisten pertama, sedangkan untuk level resisten berikutnya untuk jangka agak panjang ini bisa dijual di level 5.880. Tentu saja bisa mengantri 1-2 fraksi di atas atau di bawah level tersebut. Namun jika harga bergerak di bawah 5350, jadi mungkin jika harga bergerak di sekitar level 5.300 ini bisa dilakukan cut loss terlebih dahulu karena takutnya ada pembalikan arah. Demikian, Bu. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Rizky Septiansyah yang menanyakan untuk BBTN dan Garuda Indonesia. Baik Pak, untuk BTN di sini pergerakannya masih cenderung ranging. Jadi pergerakannya masih terbatas di kisaran level support saat ini di sekitar level 1915 dan kisaran level resistennya di level 2020. Jadi jika Bapak sudah memiliki saham ini masih bisa dipertimbangkan untuk dilakukan penjualan parsial di kisaran mendekati level antara 2000 sampai dengan 2020. Dan jika Bapak baru ingin masuk untuk saham ini bisa mengantri di kisaran level 1915 sampai dengan 1920 untuk jangka pendek.
Dan berikutnya untuk saham Garuda Indonesia, di sini untuk saham GIAA, kami melihat ada level support terdekat saat ini di level 415, sedangkan untuk level resisten ini di kisaran level 450. Jadi ini adalah level resistennya. Untuk melakukan pembelian, kami menyarankan untuk melakukan pembelian dengan strategi breakout. Jadi menunggu sampai dengan harganya ini break dari level resistennya di atas level 450. Jadi kita menunggu sampai ada tanda-tanda pembalikan arah menjadi bullish trend, baru kami menyarankan untuk melakukan pembelian di saham GIAA. Demikian, Pak. Berikutnya, pertanyaan dari Bapak atau Ibu Imuna di sini yang menanyakan mohon saran untuk saham Cepro karena sudah 2 tahun di harga 50 dan beberapa hari ini muncul di layar maunya di cut loss atau di hold karena memiliki di harga yang cukup tinggi. Baik Bapak atau Ibu Imuna, ini kalau kita lihat memang pergerakannya untuk saham Cepro sendiri cenderung tidak kemana-mana dalam beberapa hari terakhir, dan kalau kita lihat dari pergerakannya sendiri tampaknya memang beberapa hari ini sudah mulai ada pergerakan. Jadi sebaiknya jika Bapak atau Ibu sudah memiliki di harga yang cukup tinggi, kami menyarankan untuk dilakukan sell on strength di kisaran level 54 sampai dengan level 60. Jadi kita sebaiknya menggunakan kesempatan ini untuk dilakukan cut loss karena memang pergerakannya sendiri sepertinya kurang liquid, sehingga ketika ada pergerakan seperti ini sebaiknya dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan penjualan. Demikian. Pertanyaan selanjutnya ini mengenai analisa BMTR, BBKP, dan KRAS dari Bapak Ferry Wijaya. Untuk saham BMTR di sini kalau kita lihat pergerakannya dari sisi tren ini masih cenderung bearish trend, Pak. Jadi kami belum menyarankan untuk masuk ke saham ini, namun jika Bapak sudah memiliki saham ini, kita ada di sini ada support, yaitu support yang cukup kuat di sekitar level 840, dan untuk level resisten terdekat adalah di level 900. Jadi jika Bapak sudah memiliki saham ini masih bisa di hold, Pak, dan mungkin nanti dilakukan sell on strength di kisaran level 900 atau menunggu sampai dengan breakout dari level 900. Sementara untuk level support saat ini berada di level 840. Demikian, Pak. Selanjutnya untuk saham BBKP di sini juga tampaknya sama, pergerakannya ini masih cenderung bearish trend, dan untuk level supportnya di level saat ini berada di level 600 dengan level resistennya berada di level 640. Jadi jika Bapak belum memiliki saham ini, kami tidak merekomendasikan untuk masuk karena trennya sendiri masih cenderung bearish. Sedangkan jika Bapak sudah memiliki saham ini, jika Bapak sudah memiliki saham ini, mungkin nanti bisa dipertimbangkan untuk dilakukan jual parsial di kisaran level 640, dan sisanya kita menunggu sampai dengan ada
pembalikan arah dan penguatan lebih lanjut di kisaran level sampai dengan kisaran level 670. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya untuk saham keras di sini kalau kita lihat trennya sendiri ini setelah memasuki bullish trend selama beberapa lama, kemudian saat ini pergerakannya sendiri tampaknya masih bergerak sideways. Dan kalau kita lihat di sini juga ada gap up. Jadi ada gap up di sekitar level 770. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada kemungkinan, jadi ada potensi saham keras ini akan menutup gap sampai dengan ke sekitar level 770. Dan kalau kita lihat di situ juga merupakan level EMA 50. Jadi ada support yang cukup kuat di sekitar level tersebut. Jadi untuk jangka pendek kami perkirakan saham keras ini akan menuju ke sekitar level 770 untuk menutup gap dan sebelum kemudian nanti akan rebound kembali. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Leonardus Adriano yang menanyakan apakah untuk saham Antam akan lanjut naik ke level 720. Untuk saat ini kami belum melihat kemungkinan tersebut, Pak. Jadi untuk jangka pendek kami lebih menyarankan untuk dilakukan buy on weakness di kisaran level 650. Jadi mungkin Bapak bisa mulai mengantri atau dilakukan averaging down di kisaran level 650. Namun kami mohon untuk dijaga ketat untuk level stop loss-nya di kisaran level 600. Karena untuk maksud kami di kisaran level 625. Karena kalau kita lihat di sini trennya sendiri masih cenderung bearish, jadi kami tidak menyarankan untuk dilakukan hold untuk jangka panjang di saham Antam ini. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Adamre yang menanyakan mohon info support untuk saham Pepro. Baik Pak, kalau kita lihat di sini untuk saham Pepro-nya trennya sendiri masih
masih terkonfirmasi untuk bullish trend dan kita mendapatkan level support terdekat saat ini berada di kisaran level EMA 20-nya yaitu di kisaran sekitar level 940 sampai dengan 950. Jadi ini merupakan level support terdekat. Jadi jika Bapak ingin melakukan pembelian atau buy on weakness ini bisa dilakukan di kisaran level 940 sampai dengan 950 untuk jangka pendek. Demikian Pak. Pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Ratri yang menanyakan mohon analisa untuk saham Antam, ASA, DOIT, dan MYRX. Untuk saham Antam tadi sudah kami bahas sebelumnya Bu, dan untuk saham ASA di sini kalau kita lihat pergerakannya sendiri masih cenderung sideways dan kalau kita lihat di sini ada level support yang cukup kuat ini di kisaran level EMA 50-nya yaitu di kisaran level 185. Jadi jika Ibu sudah memiliki saham ini masih bisa di hold Bu dan nanti dilakukan penjualan atau sell on strength di kisaran level 206. Sedangkan jika harga justru bergerak turun ke bawah dan bergerak bearish ini kami menyarankan untuk dilakukan cut loss dulu sementara di kisaran level di bawah level 180 karena takutnya akan ada tanda-tanda pembalikan arah di situ. Jadi kami menyarankan untuk dilakukan penjualan terlebih dahulu jika harga bergerak di bawah level 180. Demikian Bu. Untuk saham DOIT di sini kalau kita lihat pergerakannya juga masih cenderung ranging dengan kisaran level support saat ini berada di level 220 dan untuk level resistennya ini berada di level 280. Jadi jika Bapak atau Ibu sudah memiliki saham ini di sini tampaknya sudah mendekati level supportnya di kisaran level 220. Jadi bisa dilakukan averaging down. Dan jika harga turun dari level 220, kami bisa sarankan untuk dilakukan dijaga untuk level stop loss-nya ini di kisaran level 210. Jadi untuk level 210 ke bawah bisa dilakukan cut loss terlebih dahulu karena takutnya terjadi pembalikan arah. Demikian Bu. Dan pertanyaan terakhir ini mengenai saham MYRX. Kalau kita lihat di sini
untuk jangka pendek saat ini pergerakannya sudah mulai memasuki bullish trend, dan untuk level resisten terdekat saat ini akan menuju ke level 150, yaitu level resisten terdekat. Dan jadi kami bisa menyarankan untuk dilakukan penjualan mendekati level 150, dan untuk level resisten berikutnya ada di level 162. Jadi jika Bapak Ibu sudah memiliki saham ini, mungkin bisa dilakukan jual parsial di kisaran level 150 dan sisanya dilakukan penjualan di kisaran level 162. Demikian, Bu. Baik Bapak Ibu sekalian, mengingat sesi trading sudah dimulai sekitar 25 menit yang lalu, kami mengakhiri untuk sesi Philip Morning Market Call edisi hari Senin ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, dan kami kembali mengundang Bapak Ibu untuk kembali mengikuti Philip Morning Market Call edisi esok hari di jam yang sama. Terima kasih, selamat pagi, dan sukses untuk investasi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi.